Assalamualaikum adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kenny Chandra Pradana, guru PPL mata pelajaran matematika dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan melanjutkan materi mengenai bentuk aljabar, yaitu antara lain perkalian aljabar, pemangkatan aljabar, pemfaktoran aljabar, dan pembagian aljabar. Masuk yang pertama, yaitu perkalian aljabar. Pada perkalian ini, dua suku aljabar dapat dikalikan bagaimanapun bentuknya. Dalam perkalian aljabar, kalian semua harus ingat rumus ini, yaitu A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Dengan syarat variabelnya haruslah sama. Baik adik-adik semua, langsung masuk ke contoh soal. Di sini kakak akan langsung membandingkan antara proses penjumlahan aljabar dengan perkalian aljabar. Mari kita mulai dari bentuk soal yang paling sederhana, yaitu A tambah A sama dengan titik-titik. Dan untuk yang perkalian, A kali A sama dengan titik-titik. Nah, kemarin adik-adik sudah belajar mengenai penjumlahan aljabar, di mana khusus untuk penjumlahan aljabar itu hanya bisa dioperasikan jika masing-masing sukunya memiliki nilai variabel yang sama. Nah, di sini untuk soal pertama kita sudah lihat bahwa suku pertama dan suku kedua sama-sama memiliki nilai variabel yang sama, yaitu A pangkat 1 dengan A pangkat 1. Oleh karena itu, untuk contoh soal nomor pertama, adik-adik bisa langsung mengerjakannya dengan hasil 1A ditambah 1A menjadi 2A. Itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian, yaitu A kali A. Sesuai dengan rumus yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, bahwa A pangkat X dikali dengan A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah dengan Y. Nah, rumus inilah yang akan kita terapkan pada soal-soal perkalian. Untuk soal yang pertama, A kali A, di mana di sini variabelnya sudah sama-sama A, dan pangkatnya di sini kalau di atasnya itu nggak ada, otomatis pangkatnya 1 ya. Jadi di sini pangkat 1 dan di sini pangkat 1. Nah, sesuai bentuk di atas, langsung kita kalikan saja. Jadi di sini hasilnya A 1 ditambah 1 menjadi A pangkat 2. Nah, begitu adik-adik. Lanjut, untuk soal nomor kedua, misal kakak punya soal 2A ditambah 3A sama dengan titik-titik. Dan untuk perkalian juga sama, 2A dikali 3A sama dengan titik-titik. Kita lihat penjumlahan dulu. Nah, di penjumlahan di sini kan variabelnya sudah sama nih, sama-sama A. Kalau begitu, ya kita tinggal menjumlahkannya saja. Menjadi 2A ditambah 3A. Hasilnya adalah 5A. Itu untuk penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian, karena di depan variabel itu ada angkanya, di sini ada angka 2 dan angka 3, otomatis kita kalikan dulu angka-angka yang ada di depan huruf tersebut. Nah, di sini ada angka 2 dan angka 3. Berarti kita kalikan 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis di sini angka 6.
Selanjutnya kita baru mengalihkan variabelnya. Nah, di sini kan variabelnya sudah sama nih, sama-sama A dan berpangkat 1. Jadi, kita tinggal tulis di sini A 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya akan menjadi 6 A pangkat 2. Nah, begitu untuk soal yang memiliki angka di depan huruf. Lanjut untuk contoh soal ketiga. Misal, saya punya 2B ditambah 3A sama dengan titik-titik. Dan untuk yang perkalian, 2B dikali dengan 3A sama dengan titik-titik. Untuk penjumlahan, sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, hanya bisa dijumlahkan ketika memiliki variabel yang sama atau huruf yang sama. Nah, kita lihat nih, untuk suku pertama dan suku kedua memiliki huruf yang sama tidak? Ternyata di contoh soal nomor 3 ini tidak sama karena di sini dia B dan di sini dia A. Karena berbeda, otomatis ini sudah tidak bisa dioperasikan atau bisa kita sebut 2B plus 3A ini adalah hasil akhir. Jadi tidak bisa kita operasikan lagi. Jadi kita tulis ulang saja begitu. Nah, untuk nomor 3 perkalian aljabar, kan tadi sudah saya sebutkan bahwa perkalian aljabar itu bisa dilakukan untuk segala bentuk. Nah, karena di sini ada angka yaitu 2 dan 3, otomatis kita harus mengalihkan angkanya dulu. Di mana 2 kali 3 itu adalah 6 ya. Nah, setelah itu baru kita lihat hurufnya. Di sini ada huruf B dan huruf A. Nah, tapi di sini kan nggak ada, di sini ada B tapi nggak ada A. Begitupun sebaliknya, di sini ada A tapi tidak ada B. Tapi karena berhubung ini perkalian, jadi masih bisa dikerjakan. Jadi ya kita tulis ulang saja apa saja variabel atau huruf yang ada di sana. Dan kita tulis berurutan abjad. Jadi kita tulis A duluan, baru B. Jadi untuk 2B kali 3A hasilnya adalah 6AB. Begitu. Lalu kakak kasih satu contoh soal lagi biar kita lebih paham. Misal untuk nomor 4. Nomor 4 ini adalah 5X pangkat 2 ditambah 3X Y sama dengan titik-titik. Lalu untuk nomor 4 sama juga 5X pangkat 2 plus 3X Y. Maaf salah, di sini tanda kali. Jadi sama dengan titik-titik. Untuk yang penjumlahan, soal ini sama seperti soal ketiga. Dia sudah tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena di sini hurufnya atau variabelnya memiliki nilai X pangkat 2. Dan suku kedua dia memiliki XY. Otomatis ini sudah tidak bisa dijumlahkan. Atau ini adalah bentuk akhir atau bentuk terakhir dari soal tersebut. Begitu, ini sudah final. Namun, untuk perkalian 5X pangkat 2 dikali 3XY ini masih bisa kita selesaikan. Yaitu dengan cara kalikan dulu angka-angkanya. Di sini ada angka 5 dan angka 3. Jadi kita tulis 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, setelah itu di sini ada variabel X bernilai pangkat 2. Berarti kita tulis di sini X pangkat 2. Oh, di suku kedua ada nih X juga, tapi X-nya pangkat 1. Otomatis kita tulis di sini tambah 1. Nah,
Di sini nggak ada Y, tapi di suku kedua itu ada Y. Berarti Y-nya hanya pangkat 1. Jadi Y-nya kita tulis ulang, Y pangkat 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi 15X pangkat 3 Y pangkat 1. Atau 15X pangkat 3 Y. Nah, jadi adik-adik, begitulah contoh perkalian dari bentuk aljabar. Agar adik-adik lebih mudah dalam mengoperasikannya, dahulukanlah tanda bilangan, dilanjutkan dengan koefisien, lalu setelah itu baru menghitung hasil kali dari variabelnya. Baik adik-adik, tadi sudah kakak jelaskan mengenai cara agar pengoperasian perkalian aljabar itu lebih mudah dilakukan, yaitu dengan cara mengalihkan yang pertama adalah tandanya dulu. Tanda bilangan, apakah dia itu negatif atau positif. Lalu setelah itu adalah angka yang ada di depan huruf. Lalu yang terakhir adalah huruf. Nah, jadi kita harus ingat nih, tanda dulu, angka dulu, baru huruf. Kenapa kakak menyuruh kalian untuk mengoperasikan tanda dulu? Karena biasanya adik-adik itu suka salah atau sering salah saat ujian tuh ya, biasanya hanya salah di tanda gitu. Yang seharusnya negatif, malah positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi agar kita lebih fokus, agar kita lebih teliti, maka kita dahulukan dulu tanda bilangan. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu adalah min 3x pangkat 2 Y dikali dengan 5x pangkat 5x Y pangkat 3 dikali lagi dengan min 2x pangkat 3 Y pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini mudah sekali untuk adik-adik kerjakan. Berpatokan dengan urutan-urutan yang sudah kakak jelaskan tadi. Mari kita coba kerjakan. Misal di sini sama dengan. Nah, tadi kan kakak sudah jelaskan kalau kita harus mengoperasikan tandanya terlebih dahulu. Nah, kita lihat nih dari masing-masing suku tandanya apa. Untuk suku yang pertama nih tandanya negatif. Nih, negatif. Nah, di sini karena dia tidak ada negatif, tanda minus, otomatis di sini positif. Lalu untuk suku ketiga di sini negatif lagi. Otomatis negatif. Nah, untuk negatif dikali dengan positif, hasilnya akan negatif. Lalu negatif dikali negatif, hasilnya akan menjadi positif. Jadi kita tanda di sini positif. Lalu setelah itu kita kalikan angkanya. Nah, di sini itu ada angka yang pertama ada angka 3, lalu ada angka 5, serta ada angka 2. Nah, 3 kali 5 itu 15. 15 kali 2 itu hasilnya 30. Jadi kita tulis di sini 30. Nah, setelah angka selesai baru kita masuk ke hurufnya. Nah, di sini kita lihat nih, ada huruf apa saja. Yang pertama ada huruf X dan huruf Y. Kita mulai dari huruf X. Jadi di sini kita tulis X ya. Nah, di suku pertama X-nya ada berapa? Di sini X-nya ada
2. Jadi kita tulis di sini X pangkat 2. Lalu di sini ada berapa? Di sini ada 1. Jadi kita tambah 1. Dan suku ketiga itu X-nya ada 3. Maka kita tambah 3. Setelah selesai X, kita tulis yang Y. Di sini Y itu hanya 1, jadi kita tulis 1. Di sini Y-nya ada 3, kita tambah 3. Lalu di sini ada 2, maka kita tambah 2. Nah, setelah semua selesai kita operasikan, barulah kita hitung nilai akhirnya. Di mana di sini 30 X 2 tambah 1 tambah 3 hasilnya adalah 6. Lalu untuk Y 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya pun 6. Jadi untuk soal pertama itu memiliki nilai akhir berupa 30X pangkat 6 Y pangkat 6. Nah, begitu adik-adik cara mengerjakannya. Selanjutnya kakak kasih contoh soal kedua biar kita lebih paham lagi. Untuk soal nomor 2, misal 4AB dikali dengan minus 5A pangkat 2 B pangkat 2 dikali 2A B pangkat 3 sama dengan titik-titik. Sesuai dengan urutan tadi, maka kita tentukan dulu tanda-tanda bilangan dari masing-masing suku. Yang pertama, 4AB ini tandanya positif. Untuk ini, maka negatif. Dan ini positif lagi. Nah, jika positif dikali dengan negatif, lalu dikali lagi dengan positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Jadi kita tulis di sini minus. Setelah itu, kita lihat angkanya. Di sini ada angka 4, ada angka 5, dan ada angka 2. Jadi kita kalikan 4 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah 40. Jadi kita tulis di sini 40. Setelah itu baru kita menentukan nilai dari masing-masing huruf. Yang pertama di sini ada A. Di sini ada A, di sini ada A, dan di sini ada A. Kalau kita lihat di suku pertama, A-nya itu ada pangkat 1 ya, di sini ada pangkat 1. Lalu di sini ada pangkat 2. Maka kita tulis ditambah 2. Sedangkan di sini ada 1 lagi, maka kita tambah 1. Selesai A, ternyata di sini masih ada huruf B. Maka kita tulis di sini B. Untuk suku pertama, dia pangkatnya 1, maka kita tulis di sini 1. Suku kedua, dia ada pangkatnya 2, jadi kita tambah 2. Dan yang terakhir, dia pangkatnya 3, maka kita tambah 3. Nah, kita lihat lagi, masih ada nggak hurufnya? Kalau tidak ada huruf lagi, langsung kita total saja, kita jumlahkan saja. Menjadi negatif 40 A 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah pangkat 4. Dan untuk yang B, 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya adalah pangkat 6. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 40 A pangkat 4 B pangkat 6. Nah, begitu contoh dari cara mudah mengerjakan perkalian bentuk aljabar. Dalam perkalian bentuk aljabar, terdapat sifat distributif
yang sering digunakan dalam pemecahan masalahnya. Dengan bentuk umum yaitu A pangkat X dalam kurung A pangkat Y ditambah A pangkat Z, di mana bentuk umum tersebut jika kita sederhanakan akan menjadi sama dengan A pangkat X tambah Y ditambah A pangkat X plus Z. Baik, di sini kakak akan menjelaskan contoh dari sifat distributif perkalian aljabar. Misal kakak punya soal yaitu 3A dalam kurung 2A min 5B dikurang 2B min 3A plus 5B dengan titik-titik. Nah, tadi di teori kita sudah tahu bahwa misal kalau AX dalam kurung AY plus AZ itu akan menghasilkan AX plus Y ditambah AX plus Z. Nah, jadi teori inilah yang bakal kita pakai dalam mengerjakan soal ini. Jadi maksud teori ini adalah AX ini itu adalah kepunyaan dari AY dan AZ. Makanya ketika dia AX dikali dengan AY, maka hasilnya adalah AX plus Y. Sedangkan ketika AX dikali dengan AZ, maka hasilnya adalah A pangkat X plus Z. Oke, kita langsung mengerjakan soal yang pertama. Nah, di sini, di soal ini, kita lihat di sini ada 3A. Nah, berarti 3A ini adalah punyanya 2A dan 5B, min 5B. Nah, setelah itu barulah kita operasikan, baru kita kali. Nah, karena di sini dia sama-sama A, otomatis langsung kita kalikan saja. Yang pertama adalah angkanya, 3 kali 2 itu adalah 6. Karena masing-masing dia berpangkat 1, otomatis jadi hasilnya A pangkat 2, begitu. Nah, lanjut. 3A kepunyaan dari minus 5B. Nah, karena dia minus dikali di sini ada positif, otomatis di sini kita kasih tanda negatif, tanda kurang. Nah, barulah kita kali angkanya. 3 kali 5 itu adalah 15. Nah, berhubung A dan B ini tidak ada kawan, tidak ada A di sini dan tidak ada B di sini, maka kita tulis saja A, B, begitu. Nah, lanjut ke sini. Di situ ada minus 2B. 2B ini adalah kepunyaan dari 3A dan kepunyaan dari 5B. Sehingga hasilnya, karena di sini sama-sama minus, minus kali minus, hasilnya adalah plus atau positif. Jadi ketika 2B dikali 3A, hasilnya adalah 6AB. Lanjut, setelah itu 2B kepunyaan atau kepemilikan untuk 5B. Nah, karena dia sama-sama karena dia ini minus, sedangkan ini adalah positif, maka minus kali positif hasilnya adalah minus, kurang. Lalu baru dikalikan. 2 kali 5 itu adalah 10. Lalu di sini dia memiliki variabel sama-sama variabel B dengan berpangkat 1. Jadi B pangkat 2. Nah, begitu.
Nah, kira-kira di sini apakah sudah selesai atau belum? Jadi kita lihat dulu dari masing-masing suku apakah masih bisa atau apakah ada yang masih bisa kita operasikan. Nah, di sini untuk soal ini kita lihat bahwa di sini sama-sama memiliki A, B dengan masing-masing pangkat 1, pangkat 1. Otomatis 15 AB dan 6 AB ini bisa kita operasikan menjadi 6A pangkat 2 minus 15 ditambah 6, hasilnya adalah minus 9 A, B. Lalu kita tulis yang terakhir adalah minus 10 B kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 6A kuadrat minus 9AB minus 10B kuadrat. Nah, begitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkalian dua suku atau lebih. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik adik-adik sekalian, sekarang kakak ingin memberi contoh untuk perkalian dua suku atau lebih. Nah, di sini sudah kakak tulis satu soal, di mana soal ini hampir sama dengan sifat distributif, cuma bedanya kakak kasih satu step lebih banyak dibanding sifat distributif. Yaitu di sini bisa kita lihat bahwa ketika kalian melihat dua dalam kurung, di mana di sini ada tanda seperti ini. Nah, berarti ini adalah tanda dikali. Nah, dikali. Jadi hampir sama dengan sifat distributif, di mana di sini min 2x kuadrat y ini itu nanti dikali dengan 2x y kuadrat, lalu dikali lagi dengan yang di belakangnya, yaitu 5xyz. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, baru yang kedua, yaitu min z. Nah, min z ini dikali juga dengan 2xy kuadrat. Setelah itu baru dikali lagi dengan 5xyz. Tapi kalau begitu, cara yang kalian dapatkan atau yang kalian hasilkan itu akan panjang sekali. Jadi saran kakak, kalian pisah masing-masing dari suku-sukunya menjadi seperti ini. Sama dengan kita tulis dulu min 2x kuadrat y min 2x kuadrat y, buka kurung, kita tulis yang di belakang, yaitu 2x y kuadrat ditambah 5x y z. Nah, setelah itu baru kita tulis min z. Min z, buka kurung, kita tulis lagi yang di belakang. 2x y kuadrat ditambah 5x y z. Nah, baru dari sini bisa kita cari masing-masing distribusinya. Yang pertama kita akan mencari ini. Nah, seperti cara kita mencari sifat distributif tadi, hasilnya akan menjadi, karena di sini negatif kali positif, akan menghasilkan negatif. 2 kali 2 akan menjadi 4. Nah, x pangkat 2 dengan x pangkat 1. 2 tambah 1 menjadi x pangkat 3. Di sini y pangkat 1 dikali dengan y pangkat 2 akan menghasilkan y pangkat
3 juga. Setelah itu, min 2x kuadrat Y itu dikali dengan plus 5xyz. Minus kali positif akan menghasilkan minus. 2 kali 5 akan menghasilkan 10. X kuadrat dikali dengan X pangkat 1 akan menjadi X pangkat 3. Lalu Y pangkat 1 dikali dengan Y pangkat 1 akan menjadi Y pangkat 2. Nah, karena di sini nggak ada Z dan di sini ada Z, kita tulis saja Z-nya. Nah, begini. Untuk yang sebelah kiri sudah. Sekarang kita cari yang sebelah kanan, yaitu ini. Nah, yaitu pertama-tama kita lihat tandanya dulu. Di sini negatif dikali dengan positif, hasilnya akan menjadi negatif. Nah, di depan Z ini ada 1 sebenarnya. Jadi 1 dikali 2 akan menjadi 2. Nah, X-nya ada nggak di sini? Nggak ada, jadi kita tulis ulang X. Y-nya juga nggak ada, jadi kita tulis ulang. Z-nya pun di sini nggak ada, jadi kita tulis ulang juga. Menjadi minus 2x Y kuadrat Z. Lanjut untuk yang ini. Nah, sama, negatif dikali dengan positif, hasilnya akan negatif. 1 dikali dengan 5, hasilnya adalah 5. Di sini tidak ada X, tapi di sini ada, sehingga kita tulis X-nya. Y-nya pun begitu, kita tulis Y. Nah, karena di sini Z pangkat 1 dikali dengan Z pangkat 1, sehingga akan menghasilkan Z pangkat 2. Nah, jadi hasil dari soal di atas, soal ini, itu akan menghasilkan minus 4x pangkat 3, Y pangkat 3, minus 10x pangkat 3, Y pangkat 2Z, minus 2x Y pangkat 2Z, dikurang 5x Y Z pangkat 2. Nah, dari keempat suku ini, itu tidak ada yang memiliki variabel bernilai sama, karena di sini x pangkat 3, di sini x pangkat 3, tapi y pangkat 3, di sini y pangkat 2, jadi ini tidak bisa dioperasikan. Begitu juga dengan ini dan dengan ini juga. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, jadi adik-adik, begitulah contoh dari perkalian dua suku atau lebih.